Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji pada halaman 43 kitab Nashul Hidayah ini. Melanjutkan dari yang sebelumnya kita bahas tentang saring sebelum sharing. Jadi saring dan sharing ini saya review sedikit bahwa wa minal muhim, dan di antara yang sangat penting adalah alla tusaddiqu wa la taqbala kulla ma yunqilu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkara hatta tusyahida dzalika binafsika. Enggak boleh mempercayai begitu saja berita-berita apalagi yang buruk dari perbuatan maupun perkataan seseorang, kecuali kita yakin betul jika melihat dengan mata kepala sendiri, atau yang membawanya itu adalah orang yang kita pastikan kebenarannya. Oh, yang kiloka ilaga mukminun taqiyun, udah mukmin taqiyun lagi. La yujazifu wa la yaqulu illal haqq. Yang enggak mungkin dia itu meleset dan perkataannya enggak mungkin bohong. Jadi wala illal haqq, tidak ada yang dia katakan kecuali itu hak. Ini penting soalnya banyak orang yang salah paham gara-gara informasi salah. Wadzalika lana husnudzon bil muslimin amrun lazimun. Ada bekal dasar yaitu husnudzon terhadap orang kaum muslimin itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Wa qad kasrat balaghatin nas ba'dhum ila ba'din wa amma tasawulu fi dzalika. Dan sangat banyak saat ini akhir-akhir ini penyampaian seseorang itu dari satu orang ke orang lain tuh seringkali amal tasawul itu tidak diperhatikan kebenarannya, diabaikan kebenarannya. Tasahul itu berarti meremehkan. Alah, nanti kalau salah kan tinggal direvisi. Padahal yang disampaikan itu mengakibatkan banyak dampak. Dampak positif sih lumayan, dampak negatif bahaya itu. Yang positif maupun negatif tetap aja kalau beritanya itu bohong, itu sangat berbahaya. Qalat al-mubalah, jadi makin jarang orang yang mau perhatian terhadap ini. Kita lihat makin religius suatu grup itu ternyata makin banyak berita bohongnya, terutama bohong dalam dua hal itu, bidang kesehatan sama bidang keagamaan. Gampang sekali kalau kesehatan itu dibohongi. Anda kalau melakukan ini dibasuh kepalanya 7 kali dengan air hujan, macam-macam itu. Padahal banyak orang yang alergi dengan air hujan itu. Kalau saya sendiri ya, kalau ada gerimis terus saya keluar nekat misalnya, itu karakter saya tidak tahu. Itu biasanya besok paginya agak pilek gitu. Entah itu mungkin orang lain nggak merasakannya. Tapi bahwa dengan berita-berita yang seperti itu, yang seperti dari ilmu kesehatan, ini banyak sekali. Virus itu bisa dihapus dengan cara ini. Udah itu karangannya orang tertentu biar viral atau biasanya disebut sebagai clickbait. Clickbait itu strategi orang yang ingin viral beritanya, entah itu dari media massa tertentu yang kayaknya heboh banget. Ketika diklik isinya nggak ada apa-apanya, itu namanya clickbait. Clickbaitnya. Wasarul masyhur 'indan nasi man wafaqum 'ala hawa anfusihim. Orang yang diterima di kalangan manusia, artinya di masyarakat luas, ternyata yang diterima itu adalah orang yang bisa memuaskan hawa nafsu orang-orang itu. Wa in kana ghairu mustaqimin lillah, meskipun itu salah di mata Allah, asal bisa menyenangkan banyak orang, bikin berita yang kira-kira heboh, menarik bagi orang, itu diterima. Nah, emang sekarang soalnya standar seperti itu standarnya. Harusnya tidak demikian. Yang harusnya diterima oleh masyarakat itu orang-orang yang membawa berita yang baik dan benar. Tidak cukup benar saja, harus baik juga. Nah, ternyata banyak sekali akhir-akhir ini orang bisa meraih simpati banyak karena dia pinter pidato, karena dia dalam hal orasi itu luar biasa bisa membawa massa. Kita perhatikan aja orang-orang yang saat ini ngawur-ngawur itu membaca Al-Qur'an, ngawur, maknai Al-Qur'an maunya sendiri. Mosok sampai innama yakhsyallaha min ibadil ulama, orang yang takut pada Allah disebut ulama, ternyata dia menafsiri itu termasuk binatang juga. Kok iso lho, dari mana itu menafsirinya? Tapi yang kayak gitu ternyata laris, yang ngundang juga banyak. Bisa pidato di mana-mana sambil nembaki orang-orang tertentu, tentu saja orang-orang baik yang ditembaki supaya jatuh harga dirinya. Nah, yang demikian ini sudah diprediksi dalam kita nasuhnya. Tidak usah terlalu bingung terhadap yang kayak gitu. Yang justru kita bingungkan bagaimana menyikapi hal itu. Gitu. Ini digambarkan dulu, dipotret oleh Said Abdul Haddad bahwa memang sudah lumrah di masyarakat tuh yang diterima banyak pihak, yang bikin senang banyak orang menuruti hawa nafsu mereka. Wah, itu betul. Termasuk hoax di bidang agama yang barusan kita sebut. Wal madmum, ini saya lanjutkan tadi, sebaliknya orang yang dianggap tercela itu ya selek gitu ya, jelek ya, itu dianggap sebagai madmum, itu orang yang
menurut masyarakat ini ya, masyarakat yang zaman makin jahiliyah, dulu jahiliyah juga, terus ada modern agak jahiliyah lagi. Zaman Rasulullah sudah lumayan modern, terus makin lama makin model jahiliyah keluar lagi. Man khalafahu wa in kana 'abdan sholihan. Meskipun dia itu orang baik, orang soleh, tapi kalau tidak bisa bikin berita yang memuaskan, yang cocok dengan hawa nafsu orang-orang itu, maka dianggap sebagai abdan sholihan. Maka dianggap sebagai al-madmum, yaitu orang yang tercela, meskipun dia abdan sholihan. Karena itu betapa banyak sekarang ini ulama, kiai, bahkan cerdik pandai, yang mengungkapkan kebenarannya, itu langsung digarap, digasak. Nun sewu ya, Palestina itu terus terang saja, waktu ketemu dengan warga Palestina, siapa itu, duta besar, langsung ketemu, langsung beliau. Beliau berkali-kali cerita, kebutuhan dari Palestina itu cuma dua, yaitu kepingin merdeka, dan yang kedua kepingin SDM-nya bagus. Kampus-kampus di Indonesia yang mendidik warga Palestina supaya menjadi SDM yang bagus, jadi dokter, jadi ahli sains, teknik, itu semua dihargai, sangat dihargai. Karena nanti pulang-pulang SDM itu akan menjadi orang-orang yang membangun Palestina. Dan yang pertama tadi adalah ikut membantu untuk bisa merdeka. Gimana caranya? Jadi itu dua itu. Sedangkan selain dua itu tidak terlalu mendesak untuk dibutuhkan. Nah ini enggak, dibalik malah. Banyak sekali yang mendakwakannya itu justru untuk keuntungan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan orang Palestina sendiri merasa malu hal itu. Ini disampaikan oleh duta besar dalam pidato. Astagfirullahaladzim. Yaitu kasihan kepada beliau-beliau. Di sini kebetulan banyak juga orang Palestina yang kuliah di Indonesia. Banyak mereka menyampaikan hal seperti itu. Kalau demikian diceritakan seringkali itu gak disetujui. Wah itu kan. Nah ini hati-hati, kita harus hati-hati. Wah in kana 'abdan sholihan, meskipun yang diomongkan itu benar oleh orang yang benar, tetap aja kalau nggak cocok dengan selera masyarakat. Masyarakat ini maksudnya masyarakat yang awam, yang negatif ya. Jadi memang mayoritas seringkali dipenuhi seperti itu. Fatarahum yamdahuna min man la yastahilul madha li muwafiqati iyahum wa sukuti ala batilihim. Ya, ternyata mereka justru memuji orang yang tidak layak dipuji. Yang diunggul-unggulkan mungkin orang itu malah merugikan masyarakat, merugikan tadi itu kelompok tertentu. Jadi orang-orang merugikan justru malah mendapatkan simpati. Ini memang bolak-balik zaman ya, orang yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Kondisi seperti itu lagi musim. Tapi zaman dulu ya begitu, Sayyidina Ali difitnah, Sayyidina Utsman difitnah. Bahkan Sayyidina Utsman meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Ali meninggal juga dibunuh. Betul, orang sebaik itu. Jadi mulai zaman dulu itu sudah begitu. Jadi kita nggak perlu terlalu heran, apalagi sampai mengundurkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Memang sepertinya kurang mendukung dari masyarakat, tapi justru itu adalah bagian dari challenge umat Islam untuk bisa makin baik, makin baik, makin baik gitu. Oke. Wasukuti ala batilihim, justru orang yang diem nggak mau nggak mau melawan kebatilan itu kadang-kadang malah dijadikan ikon. Wa yadhamuna min yukhlaf wa yansahahum fi dinihim. Dan mereka mencela orang yang berbeda dengan keinginan syahwat mereka dan mau menasihati secara benar dalam hal agama. Tunjukkan ini loh, tafsir Al-Qur'annya seperti seharusnya. Ya, apalagi menjelang pilkada, sudah. Kalau pilkada ini banyak yang dimainkan adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hujah-hujah agama dijual murah, diartikan dengan makna sebaliknya demi keuntungan orang tertentu. Yes. Ya, sudah ini apalagi berapa waktu ke depan akan banyak pilkada. Ini yang bahaya bukan cuma virusnya, yang berbahaya itu adalah ya ini isu-isu pemutarbalikan makna ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sekalipun itu salah kayak gini, tapi kalau itu ini menyenangkan hawa nafsu mereka itu didukung benar. Hati-hati, kita jangan sampai termasuk orang yang baik, orang yang betul, pelakunya apalagi nonton ya, maupun orang yang simpati pada orang jahat-jahat seperti ini. Baik, kalau itu kita hati-hati lagi, hati-hati. Kita lanjutkan. Hadza halul iksar, hadza hal aksar illa man asamahu Allahu. Fawajib al-ihtiraz wa tahwud al-ihtiyat fi jami'il umur. Kondisi ini makin umum terjadi di masyarakat, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Mungkin pertanyaan kita, apakah ada celah ya kita ini supaya selamat? Ada, yaitu mohon kepada Allah agar dilindungi. Kayak lagi Islam ini menyediakan pintu-pintu agar kita selamat, yaitu mohon kepada Allah, berdoa. Fawajibul ihtiraz, jangan lupa tapi harus hati-hati, hati-hati. Walaupun kita
Sudah berdoa kadang-kadang yang lupa itu hati-hatinya, kurang analisisnya. Padahal agama ini diturunkan untuk liqaumin yatafakkarun, liqaumi ya'qilun, orang yang mau berpikir, orang yang mau menggunakan akal. Jadi asal ada Quran surat sekian sekian langsung aja di-share, padahal maknanya bisa jadi sangat bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. Fi jami'il umur, dalam segala hal mesti hati-hati. Fa inna zaman maftun wa ahluhu an haqqi nakibun. Karena zaman ini memang banyak sekali cobaan. Fitnah itu artinya cobaannya. Mungkin dalam bahasa Indonesia fitnah itu artinya diberitakan buruk padahal tidak. Enggak, ini fitnah itu artinya adalah cobaan. Ya, mengarahkan kita kepada permusuhan itu fitnah namanya. Wa ahluhu an haqqi nakibun, banyak sekali masyarakat yang suka terkecoh sehingga menolak kebenaran. Dikasih tahu yang benar itu malah dibilang menistakan. Walik, justru orang yang menistakan Al-Quran malah didukung-dukung. Ini zaman walak-walik ini, walak-walik yang zaman. Yang mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mansya Allah, yaitu orang yang dikehendaki Allah taala minhum wa humul aqallun. Memang yang dilindungi Allah taala dan seperti ini aqallun. Aqallun itu apa? Minoritas. Ya sudahlah, nggak apa-apa sih, kita ikut yang minoritas sedikit ini. Tapi kalau mau dihitung beneran sebenarnya mayoritas kok. Cuman yang nampak itu biasanya minoritas. Sedikit, nggak banyak. Baik, ini kesimpulan akhir dari saring sebelum sharing. Sebelum kita men-share sesuatu, kita perhatikan dulu, kita analisis. Baik, kita lanjutkan dengan dakwah yang ramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna rifqa wa lutfa wa mujanibatal guldati wal anfi aslun kabirun fi qabul haqqi wal inqiyadilah. Ketahuilah bahwa rifqi dan lutfi, rifqo dan lutfa, ini anna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Bari rifqo ini adalah isma, lutfa juga ismuha mansubun wa ala tunasbihi al-fathah dhahirah. Sebentar, ini kayaknya ada masalah sedikit di koneksi, karena itu pengen betulin sebentar ya koneksinya. Connection kurang ya, putus-putus ya kira-kira kayaknya ya. Sampun saya. Alhamdulillah, nggih. Kita lanjutkan. Tadi sempat putus-putus. Nggih, matur nuwun. Baik, sekarang wa'lam anna rifqa wa lutfa. Kasih sayang, lemah lembut, penting. Ngandani sopo ae, ngasih tahu siapapun, ngasih tahu termasuk keluarga loh, ngasih tahu istri, ngasih tahu anak, ngasih tahu suami, itu butuh rifqa wa lutfa ini. Yaitu kasih sayang dan kelembutan. Ngasih tahu orang lain apalagi, ngasih tahu murid juga. Itu perlu rifqa lutfa. Ada orang ngasih tahu itu ujung-ujungnya malah berantem. Gimana sih? Nasihati kok malah berantem. Seorang istri dikasih tahu suaminya, itu bukannya nurut, malah bertengkar. Kalau gitu ngapain kasih tahu ya? Ini ada problem sebenarnya rupanya, yaitu tidak menggunakan rifqo dan lutfa. Rifqo itu apa? Lutfa itu apa? Ini lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kalau dasarnya itu kasih sayang, insya Allah aman. Contoh ya, orang minuman keras. Kalau kita dasarnya kasih sayang, bunyinya nanti nasihatnya kira-kira begini. Pak, Bapak minum minuman keras ini loh, nggak kasihan ke organ tubuhnya, Pak. Itu alkohol itu biasanya merusak lambung, usus, juga jantung. Nah, kalau Bapak nanti sampai kena itu, berapa biayanya? Padahal butuh biaya saat ini mahal sekali. Oke lah, BPJS mungkin dapat, tapi pasti akan sangat rumit. Apalagi kalau Bapak nggak punya itu jaminan-jaminan kesehatan. Apalagi kalau sampai obatnya nanti mahal, nggak di-cover oleh BPJS, Bapak harus bayar sendiri, butuh biaya besar. Kasihan kan anak-anak juga, Pak, nanti dia butuh biaya untuk sekolah. Coba kalimat-kalimat yang mengarah membela atau berpihak kepada orang yang sedang dinasihati ini, itu seringkali kelupaan. Yang ada adalah, Bapak minum keras, dan itu adalah haram, pasti masuk neraka. Di Al-Quran surat ini, ayat ini berbunyi bahwa itu jirjusum min amal syaiton, termasuk ya ditempeling akhirnya orangnya. Iya, dikejar. Itu kadang ada yang berkekerasan. Ini problem-problem karena lupa tentang kasih sayang. Begitu pula tentang lemah lembut, ngasih tahu dengan membentak. Itu problemnya bukan menjadi makin baik, malah jadi dendam. Belum lagi kalau ada malu di depan umum, diingatkan, malu. Jadi kadang-kadang yang disebut mengingatkan itu ternyata mempermalukan.
makna dari mengingatkan ternyata mempermalukan. Ini sangat gawat. Nah, kalau kita pertimbangkan, kalau saya kasih tahu di sini dia nanti malu nggak ya? Wah, kalau malu kasihan dia. Oh, berarti kita punya sifat kasihan. Inilah yang dimiliki oleh para ulama selama ini sehingga beliau-beliau berhasil dalam berdakwah. Karena ketika berdakwah itu dilakukan dengan lembut dan dilakukan karena di atas dasar kasih sayang. Kasihan orang itu Lek, kalau nggak melaksanakan syariat Islam dengan benar lah ya nanti di neraka dia dihajar itu. Nanti hidupnya di dunia aja sudah rusak itu karena dia nggak bisa melakukan ya gitu. Ada orang bermusuhan misalnya, berarti kan memutus silaturahmi. Orang memutus silaturahmi itu bahaya, ya ke umur juga bahaya, ya ke rezeki juga bahaya. Suami istri kalau berantem terus rezekinya ya dirusak oleh Tuhan. Tapi kalau rukun rezekinya akan makin lancar. Loh, itu kalau kasih sayangnya keluar, maka merukunkannya itu dengan cara atau berbasiskan kasih sayang. Itu akhirnya tembus. Ini problem kita. Cuma Sayyid Abdullah Ladat memberikan syarat ini rifqa wal ladfa. Kebalikannya adalah wamujani badil gildah wal anfa. Jauhi, jauhi itu kekerasan, kekasaran. Ya, gildah itu ya ngomongnya kasar, disuruh lembut kok. Kepada Fir'aun aja yang sejahat itu disuruh lembut kok. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nabi Musa loh, semulia nabi dan Fir'aun loh yang diingatkan, sejahat Fir'aun. Apalagi kalau kita ini tidak semulia Nabi Musa dan yang kita ingatkan itu adalah anak kita sendiri yang tidak sejahat Fir'aun atau saudara kita atau teman kita atau orang lain yang kita tidak kenal sama sekali tapi kan nggak sampai ngaku Tuhan dia. Kalau Fir'aun itu ngaku Tuhan jahatnya itu. Bunuh orang sembarangan. Ketika Nabi Musa mengingatkan bahwa Tuhan itu yuhyi wa yumit, Fir'aun dengan gampangnya ngambil orang dua, satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Nih, lihat ini, saya yuhyi dan yumit ini. Yang yuhyi saya biarkan hidup, itu yumit saya bunuh. Kayak gitu, nemen kan? Nah, itu ternyata yang kayak begitu pun disuruh lembut. Apalagi dengan hari-hari ini. Nah, kalau sampai kasar ngasih taunya, apalagi menyinggung perasaan, nah, itu sudah di luar ajaran Islam itu. Orang Islam nggak gitu. Dan Al-Quran mengajarkannya tidak demikian. Wong kita mengajarkan Al-Quran dengan memberatkan aja langsung kena teguran. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu ahli dalam Al-Quran. Ya hafal Al-Quran, menguasai konteks isinya Al-Quran, menguasai segala macam ilmu tentang Quran. Tapi ketika ngimami di kampungnya, beliau membaca surat Al-Baqarah. Padahal kampungnya itu kampung petani yang kalau lama-lama dalam sholat itu akan mengganggu pekerjaan taninya. Itu sehingga ada salah satu penduduk yang memisahkan diri atau mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri ketika sholat. Itu boleh-boleh aja kan, memisahkan diri langsung imamnya masih baca ayat Quran, dia langsung rukuk, sujud, niat sendiri, enggak niat jamaah. Itu terus wadul kepada Rasulullah, nyampaikan sama-sama, sahabat Mu'ad bin Jabal juga demikian. Ternyata dibela siapa? Yang dibela makmumnya. Itu dianggap bikin lari dari Islam. Jadi membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah panjang sekali ketika sholat sampai habis Al-Baqarahnya itu menyebabkan orang jadi alergi sholat. Coba perhatikan di sini. Banyak sekali orang yang kalau diajak menuju kebaikan itu tidak mendapatkan kegembiraan, malah mendapatkan kesedihan atau kesulitan. Ini menyebabkan masyarakat jadi menjauh dari ajaran Islam. Karena itu para ulama selalu mencari desain yang terbaik agar orang itu nyaman ketika ibadah. Ketika sholawatan dibikinkan lagu, kalau bisa pakai rebana, kalau bisa pakai ini, pakai itu. Akhirnya orang ketika membaca sholawat itu dalam kondisi gembira riang. Sodako itu kalau bisa dibikin agak artistik misalnya apa ya? Janurlah dirangkai-rangkai jadinya ketupat. Itu estetik ini, ya artistik estetikanya tinggi. Ketika sodako memberikan makan kepada tetangganya tidak semata-mata berupa beras jadi nasi itu, tapi dibentuk yang estetika. Seneng. Maka ketika sedekah dalam kondisi senang gitu. Demikian pula ketika berkunjung kepada orang tua misalnya, berkunjung kepada tetangga, jadi didesainkan ada suatu momen namanya halal bihalal, unjung-unjung. Ketika datang senang gitu. Nah, di sinilah kesenangan untuk melakukan ibadah itu lagi dibutuhkan saat ini. Karena banyak orang yang berkampanye bahwa itu bukan budaya bukan itu budaya apa istilahnya, itu adalah budaya lokal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, bid'ah. Yang kayak begini ini malah merusak. Dan itu bid'ah sesungguhnya. Bid'ah yang hakiki itu adalah menuduh suatu ibadah menjadi dianggap bid'ah.
Padahal itu suatu ibadah, tapi dituduh sebagai bid'ah. Itulah bid'ah yang hakiki, yang disebut oleh Rasulullah sebagai kullu bid'atin dhalalah tadi itu di situ. Makanya muhdatsatun yang dimaksud itu adalah hal baru yang merusak. Jadi Rasulullah pun dibilang muhdatsah oleh orang-orang kafir Mekah itu musyrik. Itu dibilang muhdatsah. Perhatikan ada hadis menyebut Rasulullah melakukan bid'ah. Apa itu bid'ahnya? Hal baru yang merusak ajaran yang ada. Itu namanya bid'ah. Kalau nggak merusak, malah itu mendukung, ya bukan bid'ah, kembali itu malah sunnah. Itu yang disebut oleh Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun, dan orang-orang yang mengikutinya. Barang siapa berinovasi dengan suatu inovasi yang baik, bermanfaat, maka dia mendapatkan pahala melakukannya, sekaligus juga pahala orang yang mengikutinya, dapat kopinya. Lagi-lagi ketika lutfa, rifqo ini digunakan untuk sarana ibadah, menjadikan orang-orang yang beribadah itu senang. Saya itu senang kalau dikasih tahu itu. Sebaliknya kalau dikasih tahu, nggak senang. Jadi kadang-kadang saat ini malah sebaliknya. Wah, orang ini datang lagi. Alamat ini. Ayo pergi. No, ngaji itu dipersulit. Akhirnya orang ngaji pun akhirnya merasa, aduh ini jali duit mending ini. Minta duit. Nah, ini. Mari yang kayak gini ini kita belokkan kepada orang lain, kepada famili kita sendiri, kepada keluarga sendiri. Sebisa mungkin diharapkan bahwa kebaikan itu dilakukan dengan sukarela, senang hati. Ono senang hatinya ini. Ini makanya tahlil juga itu dibikin nyaman senyaman mungkin. Kalau dibikin ruwet, apalagi dibikin sulit, sedih, kok nangis-nangisan segala. Aduh. Nah, agama ini jadi makin gak laku gitu. Nah, justru dibikin makin senang. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, nanti ada ayat seperti itu. Fabidzalika ada lagi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayo gembira, mari kita gembira. Gembira, rahmat Allah banyak sekali ini. Dalam Quran sebutkan begitu. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena itu kalau ngaji terus pakai seneng lucu, itu malah itu sunnah Rasul. Rasulullah kalau ngaji menyampaikan pada sahabat tuh ya lucu-lucu. Banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi. Cuman kadang-kadang dibalik ini ceritanya. Bahwa Rasulullah itu orang sangat tegang, sangat saking tegasnya itu sampai sahabat semua itu harus mantelengi Rasulullah. Enggak, malah kebalik. Zaman Rasulullah itu kalau sahabat itu enggak ketemu Rasulullah sehari aja itu kangennya luar biasa. Kepingin ketemu Rasulullah. Wajahnya itu menyenangkan. Orang lihat itu jadi gembira. Kalau ada problem itu belum sampai matur, kadang ketemu aja itu sudah selesai rasanya problem itu. Model para sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah ini perlu kita copy kepada masyarakat kita saat ini. Baik hadirin yang saya muliakan, di sini tadi disebutkan aslun kabirun fi qabul haq wal inqiyadilah. Jadi rifki dan lutfi, apa tadi? Kelembutan dan kasih sayang itu adalah kunci. Wah, itulah kunci. Aslun kabirun itu pokok yang paling dasar fi qabul haq dalam hal penerimaan al-haq, kebenaran di hati seseorang. Wal inqiyadilah, dan dia akhirnya manut, nurut. Mari kita balik sekarang. Nek gak nurut dan tidak, ini berarti ada unsur yang tidak rifki dan tidak lutfi. Sama ini ngandani apa ngamuk sih? Nah, coba. Kadang orang nggak bisa bedakan. Sama ini ngasih tahu atau sedang tidak terima. Rupanya tidak terima yang muncul, bukan dalam kondisi dia kasih sayang. Nah, ya Rasulullah enggak. Rasulullah itu ada ke arah kasih sayang. Coba saya tanya sekarang jenengan. Ketika Rasulullah mau mensolati jenazah, tiba-tiba ada berita bahwa yang disolati ini adalah orang yang punya hutang. Rasulullah nggak jadi sholat. Ketika mau sholat jenazah, beliau tanya, apakah ini punya hutang? Ternyata punya hutang orang itu. Rasulullah nggak jadi sholat jenazah. Pertanyaan saya, itu dalam rangka Rasulullah kasih sayang ataukah Rasulullah menghukum orang itu? Rasulullah marah karena dia punya hutang. Kenapa kira-kira itu? Marah? Menghukum? Sesungguhnya bukan marah juga menghukum. Itu adalah kasih sayang. Kasih sayang supaya si jenazah ini ketika masuk alam barzah nanti selamat. Nggak sampai dihajar malaikat. Kalau soal sholat jenazah itu gampang. Tidak sekarang nanti pun bisa. Dan tidak harus Rasulullah sendiri, sahabat lain pun bisa. Gampang. Kalau itu dipending dulu Rasulullah. Nggak sholat jenazah dulu. Kenapa? Supaya utangnya ini segera selesai. Siapa yang sedang diperintahin oleh Rasulullah ini? Keluarganya. Supaya segera menyelesaikan utang itu. Nah karena keluarganya juga diam waktu itu. Sayyidina Utsman angkat tangan. Dan saya Rasulullah nanti saya yang menyelesaikan utang-utangnya beliau. Serius? Dia Rasulullah. Oke. Baru sholat jenazah beliau. Supaya apa? Mayitnya nanti jangan sampai disiksa di dalam alam kubur.
Sekali lagi karena rifqah lutfah. Beliau itu sangat sayang ke umatnya. Sehingga waktu mau wafat pun beliau Rasulullah itu selalu memanggil-manggil itu ummati, ummati, ummati. Beliau nggak terima kalau ada umatnya yang tidak sampai masuk surga, apalagi kancil di neraka. Beliau kepingin semua umat ini masuk ke dalam surga. Karena itu jangan sampai ada orang yang kepingin ada umat Islam dimasukkan neraka. Itu konconya iblis itu. Kenapa? Iblis itu sejak diciptakan itu, sejak diusir dari surga itu, tekadnya cuma satu, kepingin sebanyak mungkin penghuni neraka supaya namanya dia. Nah kalau sekarang di masyarakat ada orang pendakwah kok merasa kepingin orang ini segera mati dalam kondisi su'ul khotimah, kondisi jelek, artinya biar masuk neraka, itu apa bedanya dengan iblis? Ya 11-12 sampai iblis. Rasulullah malah sebaliknya, kalau sampai ada orang meninggal dalam kondisi tidak husnul khotimah, itu dia tidak dalam kondisi megang iman, artinya dia pasti akan ke neraka. Rasulullah seperti nggak terima itu, karena itu beliau sampai mohon diberikan hak syafaat, sampai gitu. Nah, berarti Rasulullah memiliki kasih sayang yang sangat tinggi terhadap umat. Inilah yang dimiliki oleh para ulama. Gus Dur dicaci maki itu kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu orang-orang yang hanya kepingin melaknat, mengutuk, menghancurkan. Sebaliknya kalau Gus Dur kepingin merukunkan. Kita bisa lihat sendiri sekarang, begitu beliau wafat, berapa ribu orang yang ziarah ke beliau setiap harinya. Wakila 3.000 orang. Jadi hari biasa 2.500 sampai sekitar 3.000 hari biasa, itu belum, bukan hari libur itu. Itu ziarah ke makam beliau untuk mendoakan beliau. Itu mulai zaman beliau wafat sampai hari ini, sudah berapa tahun ya. Itu ternyata dibuktikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu enggak terlalu lama ini. Kita semua bisa melihat bagaimana kasih sayang itu masih membekas di tengah-tengah masyarakat. Ini juga yang dialami oleh para ulama. Jadi kalau ulama sekarang ini ternyata yang ziarah banyak sekali ketika beliau wafat, ya jelas. Karena kasih sayang beliau itu masih terpatri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat juga punya kasih sayang kepada beliau. Demikian. Ini rahasianya kenapa kok banyak orang pintar dakwah tapi tidak diindahkan di masyarakat, karena teman teriak-teriak matinya juga nggak akan diikuti jenazahnya oleh banyak orang dan tidak akan banyak orang mendoakan. Mungkin malah nggak ada yang mendoakan. Na'udzubillah min dzalik. Aslun kabirun fil haqqi wal inqiyad. Jadi inilah kunci diterimanya kebenaran itu sampai ke hati. Bahasa kita apa? Ya, apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Wal inqiyad akhirnya dia manut. Fa'alika bidzalika ma'aman amartahu au nahyatahu au nasahtahu minal muslimin. Nahaitahu au nasahtahu minal muslimin. Hendaklah kalian sebagai pendakwah, ini pendakwah amatiran, ini kita belum profesional ini. Soalnya kita juga kadang agak kurang yakin sama ilmu kita ini. Bener apa enggak? Belum ini ya, saya ngajinya kurang serius ini. Oh, enggak apa-apa. Asal kita sudah kira-kira approve ini, ya enggak salah loh akal saya menyatakan itu. Baik, sesuai huruf ini ya baik itu. Sudah. Silakan dikasih tahu. Silakan melarang orang yang jahat. Silakan menasihati kaum muslimin. Tapi tiga-tiganya dilakukan atas dasar rifqo dan lutfa. Kasih sayang dan kelembutan. Dasarnya hatinya kasih sayang, bahasanya bahasa yang sopan. Gitu. Wa sini siasah bidzalika. Karena itu hendaklah kalian perbaiki siasahmu, strategimu, caramu. Enggak tahu gimana caranya, terserah, banyak sekali. Tiap orang punya ide yang beda. Kalau Sunan Ampel bikin lembaga pendidikan di Ampel Dento itu sampai dengan mempelajari ilmu pertanian, ya ilmu metalurgi itu di Surabaya ini pusatnya itu. Karena itu di Surabaya sampai sini ada kampus, misalnya kampus ITS sangat menguasai metalurgi. Di sini ahlinya itu. Perkapalan itu ahlinya Surabaya. Itu Sunan Ampel kayak gitu, bikin siasahnya itu. Sunan Bonang pun bikin siasah juga ya dengan kesenian, melalui kesenian. Akhirnya orang belajar Islam ini dalam kondisi gembira, tidak dalam kondisi terdesak, apalagi terpaksa. Oke, Sunan Ampel ngajari masyarakat ini akhirnya ekonominya jadi meningkat, makin pinter gitu kan. Ini metalurgi itu. Bayangkan aja seni musik yang dikembangkan oleh Sunan Bonang itu ternyata berbasis bonang. Bonang tahu ya, alat musik terbuat dari logam yang bentuknya kayak gitu. Di zaman pada saat itu alat musik hanya terdiri dari kalau nggak kulit lembu ya kayu atau senar. Kalau di Jepang itu ada tang 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 itu pakai senar itu. Nah, sini ada sitar itu pakai ini ya, drum
bung 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 bung. Apa itu? Kulit lembu hewan. Di zaman masih kayak gitu itu Sunan Bonang sudah menciptakan yang terbuat dari logam. Luar biasa tuh ya. Nggak berbasis kayu sama kulit lembu lagi, nggak tradisional seperti itu. Ini modern sekali. Ini aksin siasa, silakan diperbaiki siasanya atau hanya yang simpel seperti apa ya? Seperti siapa? Sunan Kalijogo misalnya, bikin atraksi wayang kulit. Tidak simpel itu, rumit itu soalnya menyesuaikannya banyak sekali. Apa itu, Pak? Wayang kulit itu karikatur. Karena diprotes oleh salah satu wali, nggak boleh miripi manusia, bikinlah karikatur. Jadinya itu tambahi Semar Petruk Gareng. Ya, Semar untuk dewa ya, untuk dakwah ya. Seno ahlussunnah wal jamaah janaka jannatuka itu. Nakulo saya dewo itu semua bagian dari ini dakwahnya Sunan Kalijogo. Nanti kalau mau nonton harus lewat pintu, pintunya disediakan. Nanti pintunya itu juga dijaga supaya orang makin baik di situ, disuruh syahadat juga. Diajar yang baik. Apa nama pintunya? Gapuro. Itu dikata Gofuro. Innallaha ghafurur rahim. Diampuni oleh Allah kalau lewat pintu itu. Ya, sebelum masuk cuci tangan, cuci kaki, disediakan dulu jambangan, apa istilahnya padasan atau jambangan ya. Itu. Supaya mencuci kaki, wudu maksudnya. Itu kebiasaan seperti itu bikin orang senang untuk ikut nonton. Dikasih tahu ada jamus Kalimosoto, yaitu kalimat syahadat. Pandowo itu menangan karena punya jimat namanya Kalimosoto. Dan seterusnya. Sampai hari ini juga masih berlangsung ini. Para ulama itu punya siasah ini ya, strategi yang sangat bagus. Baik, waksin siasah juga wakalimu kholian, wadin lahu janiban. Nah, coba bicaranya itu juga yang elegan. Coba bicara kok yang ngisi-ngisi ini. Dari bahasanya ngisi-ngisi ini, kontennya juga ngisi-ngisi ini. Yang elegan kayak apa? Orang melihatnya, wah ini elegan ini, seneng apik ini dia ngomong iki. Ya, pantes itu ngomongnya. Lin lahu janiban. Jangan sampai ngomong yang kasar keras. Maka ngomongnya terus lunak, layin ya. Waqfid lahu janahan, rendahkan sayapmu, artinya rendah hati, jok sombong. Nah ini akhir-akhir ini makin banyak nih orang pintar dalam mempidatukan bahasa ininya intelektual tapi sombongnya luar biasa. Hati-hati, waqfid lahu janahan, rendah hati. Inna rifqa maka nafisya illa zanahu. Rifqa itu kelembutan itu ya. Kalau nempel dimanapun itu akan menjadi penghias. Kita semua ini dalam komunikasi dengan orang lain. Kalau kita berlaku lemah lembut, bahasa kita itu sopan, itu enggak malah jadi terhina atau diinjak-injak, malah sebaliknya, ningkat. Malah bikin orang jadi sungkan, nyungkani. Kenapa ada orang kok akhirnya dikurang ajari? Karena bahasanya juga kurang ajar. Kenapa ada orang disungkani? Karena bahasanya nyungkani emang. Pakai bahasa yang level agak bikin sungkan. Lembut maksudnya. Wala nuzik min syai'in illa syanahu. Nah, kalau sampai hilang rifqa ini, akhirnya jadi rusak. Hubungannya juga tidak akrab lagi, tidak nyaman lagi. Kama qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, wa kama qala Allah ta'ala li rasulih. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu. Sekarang kita lihat di Al-Qur'an di surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Terhadap rahmat Allah ini kita itu mesti menerapkan lintalahum, yakni dengan lembut kepada mereka, orang kita dakwah itu sebagai rahmat Allah, yaitu kasih sayang. Kelembutan yang kita lakukan terhadap masyarakat yang kita dakwah itu didasari oleh kasih sayang. Sakno. Oke. Ini contoh sakno itu paling gampang kemana ini ya? Ke anak kita. Kalau kita ngasih tahu anak kita berbuat kesalahan misalnya, itu ngasih tahunya dalam rangka kemarahan atau karena kasih sayang? Kasih sayang. Itu dia nggak mandi, bau badannya berpenyakit. Kita nyuruh mandi itu dalam kondisi apa? Sayang. Kalau nggak mandi nanti bahaya, banyak penyakit di badannya itu, nanti gatel dan seterusnya. Kalau mandi kamu bisa seger, nanti bisa sekolah dengan nyaman. Oke, ini dasari dengan kasih sayang. Cuma ini agak sulit diterapkan ke orang lain. Karena itu diingatkan lagi, ini rahmat loh, rahmat dari Allah ini. Kalian juga diajak supaya gampang punya kasih sayang, mengasihani, ramah ya. Lintalahum, kalau ngomong yang lembut. Walaupun tafadhlan ghalidhal qalbi, tapi kalau ngomongnya kasar, keras dan kasar, hatinya keras, omongannya kasar, lang faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sekelilingmu. Artinya mereka akan menjauh.
Kita dakwah terus ditinggal lari. Itu biasanya akibat fadhon dan ghadidul qalbi. Udah kasar, hatinya keras lagi, nggak menerima komunikasi. Ini adalah Rifqi wal Lutfi. Silakan diterapkan dari menata Rifqo dan Lutfinya dulu. Ngomong dengan siapapun ini, coba kita pikir. Ini kita misalnya mau ngasih tahu suami misalnya. Sama Nabi ngomong dengan suami ini ngomongnya dalam rangka Rifqo dan Lutfi, punya kasih sayang dan lembut, atau karena kita marah nggak terima. Biasanya karena nggak terima. Nah, jangan dikasih tahu. Kalau kita belum berhasil Rifqo dan Lutfi, di pending dulu, ngasih taunya pending. Terhadap anak buah begitu juga, bawahan kita. Kepada atasan pun demikian. Kepada atasan kok menasihati, ini cari dulu masalahnya di mana ini. Betul kan karena ini. Tapi kalau karena kasih sayang, Pak, saya sangat ingin perusahaan kita maju. Nah, ini ada hal bagian yang kira-kira akan menghambat kemajuan perusahaan. Oh, ini karena asli nih. Tapi kalau Pak, ini merugikan kami nih. Jelas ini merugikan kami. Oh, ini nggak terima ya. Biasanya nggak lama kemudian dipecat itu. Baik, kita bisa bedakan. Insya Allah dengan ya tafakkarun dan yakilun ini kita bisa benar kok bisa mikirkan. Ini termasuk Rifqah dan Lutfah atau enggak? Meskipun yang kita sampaikan mungkin berat, tapi kalau didasari dengan kasih sayang, apalagi bacanya lembut, insya Allah tembus. Ini saya tahu Abdullah Raden dari riset ini. Ini aku bulhaki gara-gara ini, ingkiat itu gara-gara ini. Demikian. Baik, saya sampaikan ini surat At-Taghabun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa wa in ta'fu itu? Ini ada ayat sebelumnya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Aslinya begitu, ada ayat lain sebelumnya. Yaitu istrimu dan anakmu itu pasti menyenangkan kamu. Tapi ada kalanya gregetno, mangkelno gitu, bikin jengkel. Tapi jangan lupa, kamu harus hati-hati. Solusinya itu adalah bukan dimarahi, dibentak-bentak, bukan. Solusinya itu adalah ta'fu, tasfahu, taghfiru. Disepuro. Ini kalau lihat di kamus ya tiga-tiganya artinya adalah memaafkan. Tapi sesungguhnya levelnya berbeda. Nggak tahu ini kalau di terjemahan di buku-buku terjemahan yang masing-masing kita pegang mungkin beda-beda arti ini. Kita lihat dulu sebenarnya ta'fu itu bagaimana. Ini kalau anak ya, ta'fu itu dimaafkan. Kira-kira begini bunyinya. Segera maafkan anak itu, jangan dimarah-marahi, segera dipahami apa situasi yang sedang dihadapinya. Kalau dia itu nakal, nakalnya itu bukan nakal karena aslinya dia itu nakal iblis setan, bukan. Kalau dia iblis lah sampai bapak iblis. Enggak, dia pasti sedang menghadapi satu masalah. Itu ta'fu, oke, enggak apa-apa. Saya sempurna, enggak apa. Saya enggak marah. Kemudian yang kedua tasfahu. Tasfahu itu apa? Musofahah, ketemu, dialog, turut diskusi, solusi apa yang terbaik. Kenapa kamu saat ini mecahin kaca? Oh iya, kamu sepak bola tadi itu nggak ada tempatnya ya. Akhirnya sepak bola di depannya kaca, biar kaca pecah. Oh, oke. Jadi paham ya? Nggak ada kalau kayak ini terus pecah, kaca dipecahin. Nggak ada gitu. Itu karena memang ada problem seperti itu. Ini dialog. Kalau nggak dialog nggak ketemu ini. Kenapa? Karena kita kadang tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kalau udah kenal betul mungkin kita nggak usah dialog dalam pun, paham maksudnya ini. Oke. Kalau watakfiru yang ketiga ini yang berat ini. Biasanya orang maafkan bisa tapi dialog nggak bisa. Ini ya maafkan bisa, dialog bisa. Takfiru melupakan kesalahan. Wis mbok sepuro dulurmu wis. Terus wis ketemu ya riyo wingi wis salaman juga ketemu. Wis mbok lalino. Nah, iku sing durung. Nomen mbek aku tego. Nah, berarti belum melupakan itu. Belum takfiru. Nah, kalau yang ketiga ini takfiru. Segera melupakan segala kesalahan itu dan tidak usah diungkit-ungkit kembali. Nek salah aku ya wis mari. Gak usah diungkit-ungkit ulang. Itu namanya takfiru. Bisa melupakan. Nah, kalau sampai berhasil 3 level yang kita lewati, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insya Allah anak itu akan dimaafkan oleh Allah dan artinya jadi baik. Rohim disayangi oleh Allah. Ya, kok mesti ingat ya 3 level ini ya. Ini silakan diterapkan kepada siapapun, mungkin kepada teman kita. Ya apa caranya? Coba dia berubah itu. Maafkan dulu, maafkan. Sudah saya maafkan, tapi saya kasih tahu masih bantah juga. Ya belum selesai maafkan ya berarti. Masih mungkin baru 1 level. Kenapa kok bisa? Ini belum saya takfiru belum ya. Masih dikit-dikit diundat-undat, diingat-ingat kembali. Kamu kan dulu itu. Berarti belum takfiru ini. Atau belum mau tasfahu. Maafkan ya, tapi kalau ketemuan enggak. Saya kalau ingat orang itu mangkel sekali aku. Oh, berarti belum tasfahu ini.
gitu. Jadi kalau saya 3 level ini beres, insya Allah Ghafurur Rahim. Berubah. Kenapa kok sampai Ghafurur Rahim ini jadikan hal penting? Ini saya semalaman bikin ini kayaknya mudahkan insya Allah pemahaman ya. Di Al-Quran disebutkan khudhil afwa wa'mur bil urfi. Kasih maaf dulu, baru kasih tahu nasihat yang baik. Orang-orang yang nasihati baik tapi nggak tembus, malah jadi pertengkaran, biasanya masih mengabaikan khudhil afwa, belum memaafkan. Mari kita lihat. Strukturnya begini. Ini ada orang nakal. Karena dia punya kenakalan, akibatnya dia punya dosa. Kalau dosanya banyak, dosanya akan numpuk. Menjadikan hatinya keras. Kalau hatinya keras, ya tentu saja namanya keras. Batu juga keras itu. Diisi air nggak bisa, keras. Nggak tembus. Maka nasihat apapun sulit tembus. Sulit dinasihati. Kalau sulit dinasihati, tidak menerima nasihat, dia akan makin nakal. Kalau dia makin nakal, makin banyak dosanya. Makin banyak dosanya, makin keras hatinya. Makin keras hatinya, makin sulit dikasih taunya. Angel, iya angel. Angel temen tuturamu. Gitu katanya basmannya. Angel temen tuturamu. Itu sulit nasihati kayak gitu. Kenapa? Hatinya keras. Dibalik coba. Orang yang sulit dikasih tahu, apa berarti gara-garanya? Ya, saking kerasnya hatinya. Kenapa kok hatinya saking keras? Ya, karena saking banyak dosanya. Kenapa kok dosanya makin banyak? Saking banyak kenakalannya. Nah, itu urutannya begitu. Jadi kalau sudah nakal, dosanya banyak. Nah, ibu yang berani kepada suami itu jelas-jelas perbuatan maksiat, dosanya banyak. Kalau dosanya banyak, hatinya akan keras. Karena hatinya keras, sulit dikasih tahu. Begitu suaminya ngasih tahu, langsung meledak, tambah berantem. Sama suami yang ngajar ke istrinya, itu berarti melakukan kemaksiatan. Enggak boleh ke istri itu harus sangat mengayomi, mukul apalagi enggak boleh. Moro tangan enggak boleh mukul itu. Nakal kok sampai berani mukul walaupun kecil sedikit. Nah kalau gitu dosa. Kalau udah dosa, hatinya keras. Kalau hatinya keras, sulit dinasihati. Makin dinasihati, apalagi istrinya yang nasihati, makin galak, makin ganas. Itu terjadi siklus itu namanya. Nah kalau siklus ini terus-terus kan ya tambah nemen nakal. Nah, pertanyaan saya, kira-kira memotong siklus ini di mana? Apa di bagian nakal itu? Orang itu dibaikkan supaya nggak nakal? Apa bagian dosa? Apa bagian hati keras? Dilembutkan hatinya supaya nggak keras? Atau nasihatnya kita cari metode penasihatan yang paling canggih? Apa begitu? Ini ada 4 ini. Hadirin mau milih yang mana ini? Yang kunci mana ini? Ada 4 kunci nih. Nakal, dosa, hati keras, sama sulit nasihat. Yang mana ini kira-kira? Boleh menyampaikan. Yang mana ini kira-kira? Hadirin, silakan pakai mic-nya. Yang mana kira-kira ini? Monggo disebut. 1, silakan. Di mana? Ya nakalnya Pak, dimasukkan lembaga yang bisa menekan orang nakal itu. Dikasih permainan-permainan. Enggak, ya harus nasihatnya. Sampean kurang pintar nasihati soalnya. Harus cari cara menasihati. Ini saya kasih tahu ya. Di ayat ini ternyata adalah maafkan dulu. Artinya dosanya harus dikeringkan dulu, diberesi dulu. Karena itu, coba perhatikan di sini, harus diatasi dulu dosanya ini dengan cara dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan nanti dosanya sudah bersih. Kalau dosanya bersih, hatinya tidak lagi keras. Hatinya akan jadi lembut. Nah, kalau hatinya lembut, ya tentu saja mudah menerima nasihat. Kalau mudah menerima nasihat, tidak akan nakal lagi. Kalau tidak nakal, maka dosanya berkurang. Kalau berkurang, hatinya makin lembut. Hatinya makin lembut, makin sulit. Enggak, makin gampang dinasihati. Demikian siklus ini berlangsung. Jadi kalau sampai ada orang ngasih tahu tapi belum bisa memaafkan, pending dulu. Aku kepengen nasihati anakku, enggak disik. Sama nulis nyepuro durung. Belum, sih mangkel aku. Mosok gitu gak sopan sama sekali. Oh, sih. Kalau yang kayak gitu jangan melakukan penasihatan. Kalau mau nasihati, yakinkan dulu sudah khuzul afwa atau belum. Sudah ngasih maaf atau belum. Kalau belum, ribut nanti. Orang tua dengan anak banyak yang ribut. Suami dengan istri banyak ribut. Teman yang tadinya akrab banyak ribut. Atasan dengan bawahan banyak yang ribut. Dan sebaliknya juga begitu. Monggo dipastikan dulu apakah sudah afwa atau belum. Nek durung afwa, ojo pinter-pinteran dandani wong. Nek durung iso nyepuro, ojo gampang ngandani wong. Nek durung iso nyepuro, ojo gampang ngandani wong. Iya. Ibarat tanah,
kalau mau ditanami itu dicangkul langsung atau digemburkan dulu? Ya, dialiri air dulu biar gembur. Kalau sudah gembur baru dicangkul. Kalau masih keras dicangkul, ya mecitat, lemai kuatos kayak watu. Begitu dicangkul langsung mecitat kena dahinya orang yang nyangkul. Wah, akhirnya keluar darah. Merantem itu namanya. Gegeran. Coba kita perhatikan nanti ada orang menasihati. Ambek ngamuk apa ambek guyu? Apa ambek senyum? Orang lain, kita sendiri aja. Kita kemarin nasihati siapa ya? Coba diingat-ingat. Walaupun nasihatnya kayak sepele, tapi waktu nasihati dalam kondisi apa kita? Siap apa enggak? Kalau yang dinasihati belum siap sampai tetap nasihati, nekat itu namanya. Berarti harus digemburkan dulu hatinya, khudil afwa, karena khudil afwa di sepuro. Kalau Allah Ta'ala memaafkan kesalahan seseorang, itu biasanya disandarkan dulu orangnya sudah maafkan atau belum. Jadi kalau sama sebagai istri, misalnya didolimi oleh suami, gak terima kan, jangan keburu ngomong. Maafkan dulu dia suaminya itu. Sama sebagai suami repot-repot nyambut gawe, istrinya tuh nggarai omongan gak enak. Sampean mau nasihati, ribut. Kenapa? Karena kita masih mangkal habis digarai. Apa solusinya? Maafkan dulu. Kalau dimaafkan, nah dia dosanya diampuni Tuhan. Karena Tuhan akan mengampuni kesalahan dia kalau kita yang didolimi ini sudah memaafkan. Kita maafkan, maka Allah Ta'ala juga memaafkan. Ini hakul adami Allah Ta'ala ini sangat-sangat sangat-sangat dihormati oleh Allah Ta'ala. Hakul adam itu sangat-sangat dihormati. Ya apa ini? Ini berarti anak wong kang dana itu sesungguhnya yang problem bukanlah yang diberitahu, yang problem adalah yang beritahu. Yang menasihati itu yang problem sesungguhnya. Dibalik. Sampai nu angkel tuturane enggak ya sampai niku sing ngandani itu enggak bener, belum bisa memaafkan, tapi nuduh orang angkel tuturane. Ya apa ini? Kok balik-balik gini ya? Sampean setuju dah ini? Ya seperti ini emang. Ya, nah, memaafkannya tadi itu levelnya baru sampai level 1 saja, atau sudah 2, ataukah sudah 3. Kalau sudah bertiga ini, Ghafur Rahim, dia dimaafkan. Begitu dia dimaafkan, dosanya dihapus. Kalau dosanya dihapus, hatinya jadi lembut. Kalau hatinya lembut, mudah dikasih tahu. Ceritanya gitu sudah. Alhamdulillah. Ini apa ini? Rule yang penting ini, siklus yang penting ini. Seringkali kelupaan karena saking asyiknya dengan konten nasihat itu sampai kelupaan tidak memperbaiki yang penting ini. Sama orang tua anak juga begitu. Tidak nih anak yang baik. Anak yang baik biasanya makin baik. Anak yang nakal, makin nakal. Di mana-mana begitu, betul enggak? Anak baik itu makin baik. Kenapa kok anak baik makin baik? Perhatikan di siklus ini. Ini saya kebetulan diewangi orang gambar siklus ini. Anak kalau sudah baik, orang tuanya seneng nggak? Seneng. Anak gue api, seneng orang tuanya. Kalau orang tuanya seneng, Allah Ta'ala ikut seneng. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Berarti Allah juga ridho. Orang tuanya ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka orang itu, anak itu diberikan rahmat. Keluarganya diberikan rahmat. Maka keluarganya jadi penuh berkah, penuh rahmat. Karena penuh rahmat, maka keluarga itu jadi bahagia. Karena bahagia, anak itu tidak menemukan problem, nggak ada masalah. Sehingga hari-harinya dipenuhi kesenangan. Maka anak itu jadi makin baik. Karena makin baik, makin diridhoi orang tuanya, makin diridhoi Allah, makin senang keluarganya, makin bahagia, makin jadi anak baik. Begitu. Maka anak baik menjadi makin baik. Mari kita lihat siklus yang kedua ini, yang kanan ini. Kalau anak nakal makin nakal. Kenapa? Karena orang tuanya murka. Ngamuk orang tuanya. Orang tuanya marah, Allah Ta'ala ikut marah kan. Suhtullah fi suhtil walidain. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jika orang tuanya gampang marah, ya wis rezekimu dari wong tua gampang ngamuk itu. Iya sama diamuk Gusti Allah, wong tuamu gampang ngamuk. Astagfirullahaladzim, sakno ya. Sekarang balik wong tua, sampean wong tua. Ojo gampang ngamuk. Gampang ridho, dengan gampang ridho itu maka Allah jadi ridho. Tapi kok gampang marah, maka Allah juga mudah marah karena orang tuanya marah. Kalau Allah marah murka ya berarti nggak ada rahmat di situ. Berarti kalau itu tidak berkah, jarang ada rahmat, tidak ada rahmat bahkan. Akhirnya banyak kesulitan, tidak bahagia, ribut, berantem terus karena banyak problem. Karena tidak bahagia, maka anaknya jadi
banyak problem, akhirnya makin nakal. Karena makin nakal, orang tua yang makin murka, orang tua makin murka, maka Allah juga makin murka, dan seterusnya begitu. Maka perlu baik. Ini kita cek ke kiri ya, balik ke kiri sekarang. Anak yang baik, akibatnya bikin orang tuanya ridho. Kalau orang tuanya ridho, Allah Ta'ala ikut ridho. Allah Ta'ala ridho, maka keluarganya berkah. Kalau keluarganya berkah, maka makin bahagia. Makin bahagia, makin baik. Sekarang anak nakal, saya simpulkan lagi, bikin orang tua jadi marah. Ibunya marah, bapaknya marah. Itu orang tua yang marah, maka mengundang kemarahan Allah. Kalau Allah Ta'ala marah, maka tidak diberi rahmat. Keluarganya tidak berkah. Akhirnya tidak bahagia. Makin nakal anaknya itu. Ini Alkisah pernah Mbah Kiai Hamid Pasuruan itu ketahuan seseorang anak muda ya. Begitu sampai di rumah beliau ditanyai. Luar biasa pertanyaan beliau, titis sekali itu. Tembus. Apa pertanyaan beliau? Zaman kesini tadi sudah pamit orang tua. Belum Yai. Langsung oleh Yai Hamid diajak keluar. Diajak kamu di teras, di luar lah. Jangan kamu di dalam rumah. Kenapa? Anak ini berarti anak yang durhaka. Kalau anak durhaka itu akan diberikan sedikit adab ini. Tidak dirahmati soalnya. Kalau tidak dirahmati, berarti banyak kesulitan di situ nanti dia. Nah, jangan sampai azab Allah turun di rumah Yai, karena itu anak tidak diajak keluar, ngomongnya di luar aja. Coba sampai segitu-gitunya. Yai Hamid karena diberi Allah Ta'ala kasyaf ya, bisa melihat apa adab yang mengiring anak itu, kesulitan-kesulitan yang mengiring anak itu gara-gara dia ya tidak beres hubungannya dengan orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Baik. Berarti mari kita cek sekarang. Ini ono anak nakal itu ya apa cerita nih? Sing ditandani itu yang diperbaiki itu anaknya atau orang tuanya kalau gitu nih? Menurut panjangan siapa ini yang diperbaiki itu? Anaknya atau orang tuanya kalau udah begini nih? Ya, yang mana yang diperbaiki ini? Dari siklus ini? Orang tuanya ya? Iya. Ini kalau sudah anak itu nakal, berarti pertanyaannya adalah kenapa nakal? Karena tidak bahagia. Ini saya coba gini, saya coba merunut ke belakang ya. Kenapa anak itu nakal? Karena banyak masalah di keluarga itu tidak bahagia. Kenapa kok bahagia? Banyak masalah. Karena emang tidak berkah di situ. Kenapa? Karena dimurkai Allah. Kenapa dimurkai Allah? Karena orang tuanya murka. Ya apa ceritanya? Maka karena orang tuanya murka, anak itu banyak dosa. Jadi nakal. Ya apa ceritanya? Berarti kalau anak nakal itu orang tuanya harus bisa menyetel diri sendiri, jangan sampai murka. Terus apa kita senang dengan kenakalannya? Kita terus ya nakalan tak terus tak ewangi biar nakal. Enggak, itu malah menjerumuskan itu. Tetap senang. Jadi anak itu baik ya wong tuane seneng, anak itu nakal ya orang tuanya tetap seneng. Senangnya itu senang yang rifqa lutfa tadi. Kasih sayang, diselamatkan. Aduh anakku cok nakal nak ben gak kecemplung neraka ini apa caranya ya? Ini aku sayang sekali sama anakku ini. Maka ketika dia sudah mengatakan sayang, memaafkan dengan 3 level maafkan tadi itu, yang benar-benar maaf, plong wis maafnya. Maka ketika memberitahu itu dari hati. Karena dari hati sampai ke hati. Di sinilah disebut sebagai orang tua yang ridho. Maka ketika kita perhatikan di sini, anak itu baik atau tidak baik, kalau orang tuanya ridho, Allah Ta'ala juga ridho. Kalau Allah Ta'ala ridho, nanti diberikan rahmat, sehingga keluarganya jadi bahagia, anak itu jadi makin baik. Demikian hadirin. Ini siklusnya ini kayaknya sih simple ya. Jadi cuma gara-gara salah fokus saja ini. Apa gagal fokusnya tadi? Siapa yang ditandani, yang diperbaiki, itu yang problem. Jadi gagal fokus. Mestinya fokus kepada orang tuanya disorot, ini banyak orang ternyata fokus pada anaknya. Jadi anaknya itu diajar kiri kanan, sampai didatangkan orang konsultan tuh anaknya itu. Dulu yang perlu konsultan tuh orang tuanya sebetulnya. Kenapa? Orang tuanya nggak bisa nata ridho. Itu ngamuk aja betul. Ngamuknya orang tua itu. Sama ini pemimpin juga begitu. Jadi pemimpin tuh mandi omongnya. Atau jadi ngomong lele-lele. Kalau kantor saya itu mas orangnya, wes kompro-kompro jahat-jahat, nakal-nakal. Sampai jadi RT RW lurah camat, bahkan mungkin lebih tinggi lagi ya gubernur wali kota. Sampai presiden nggak boleh ngomong kayak gitu tuh. Pemimpin perusahaan, orang tempat saya itu jelek-jelek semua. Nah, kalau ada orang yang pemimpin kok ngomong begitu, ketahuilah yang paling jelek di antara komunitas itu ya orang itu sendiri, ya pemimpin itu sendiri yang paling jelek itu. Pemimpin harusnya karena mandi omongi.
hati-hati dalam berucap. Apik-apik Mas, di sini tuh bagus-bagus orangnya, baik-baik sini tuh. Oh, itu dengan ngomong baik-baik aja itu makin baik-baik, makin dibaikkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kampungnya makin baik, kantornya makin baik, komunitasnya makin baik. Allah Ta'ala ridho, memimpin soalnya. Nah, penjual semua ini jadi pemimpin, saya yakin ini banyak di antara yang hadir ini adalah para pemimpin. Sesuai dengan komunitasnya masing-masing atau levelnya masing-masing, tetap diminta supaya mudah untuk ridho. Mudah untuk memaafkan, akhirnya mudah diperbaiki. Demikian. Abot ini. Di review sedikit ya, ke belakang dikit aja kita review. Apa tadi? Kalau ada kenakalan itu, ya makin banyak nakal berarti makin berdosa. Makin berdosa hatinya keras. Karena makinnya keras sulit dinasihati. Kalau sulit dinasihati makin nakal. Itu siklusnya. Karena itu untuk menembus ini harus dari dosanya itu sendiri harus dikecilkan atau dihapus. Nah, dosa nggak bisa dimaafkan oleh Tuhan kalau orang yang didolimi tidak memaafkan. Tentu kalau kita dalam posisi memberi nasihat, padahal kita sendiri di posisi dalam posisi jengkel, kitanya yang harus diperbaiki supaya melunturkan dosa itu. Tak sepuro. Nah, kalau disepuro, maka dosanya dia akan habis. Dengan dimaafkan, maka dosa dia akan habis. Karena dosanya habis, maka hatinya jadi tidak keras lagi, alias lembut. Karena hatinya lembut, maka mudah dinasihati. Kalau mudah dinasihati, akhirnya tidak nakal lagi. Begitu. Itu berlaku juga untuk anak, untuk istri, suami, untuk orang tua, untuk kawan, sahabat, adik tolan, famili, sampai orang yang tidak kita kenal. Perusahaan. Dan khusus untuk orang tua dan anak ini koneksinya juga sangat kuat. Karena ada hadis tambahan lagi yaitu ridhollah fi ridhol waliden. Ini kalau di hadis yang lain teksnya beda nih. Ridho Rabbi fi ridhol walidi. Wa sukhtu Rabbi fi sukhti walidi. Jadi sukhtil walidi ini, ridhol walidi dan sukhtil walidi ini adalah parameter yang sangat kuat untuk menentukan ya ridho Rabbi dan sukhti Rabbi. Demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi wa nuri 'arsyihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.